WWE merupakan perusahaan gulat yang sangatlah terkenal di seluruh dunia. Tentu saja pegulat-pegulat yang direkrut adalah pegulat terbaik dan sangatlah profesional. Akan tetapi ada juga pegulat yang sempat berkasus bahkan sampai masuk penjara karena aksi kejahatannya. Untuk itu kali ini saya akan membahas tentang 7 pegulat WWE yang merupakan seorang kriminal. 7. Nathan Jones. Nathan Jones merupakan seorang pegulat WWE asal Australia yang sempat bertanding pada tahun 2003. Dia dikenal dikarenakan badannya yang besar dan sangatlah tinggi. Akan tetapi, dia sempat keluar dari WWE dikarenakan jadwal bertanding yang sangat padat. Lalu setelah dirinya keluar dari WWE, dia langsung banting setir untuk menjadi seorang aktor. Film-film yang diperankannya juga sangatlah terkenal seperti Mortal Kombat, Jet Li Fearless, Mad Max Fury Road, dan masih banyak lagi. Walaupun sudah menemukan kesuksesannya di media perfilman, namun di masa lalunya, Nathan Jones adalah seorang kriminal. Pada tahun 1985, dirinya sempat terlibat dalam kasus pencurian bersenjata di 8 tempat dekat Australia. Dia sempat menjadi manusia yang paling dicari atau buronan satu negara. Setelah itu, dia pun berhasil ditangkap pada tahun 1987. Lalu, dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dengan pengamanan ketat. 6. Ted DiBiase Jr. Ted DiBiase Jr. merupakan pegulat WWE yang sempat eksis pada tahun 2010-an. Dia juga merupakan anak dari pegulat legenda yang bernama Ted DiBiase. Lalu, selama berkarir di WWE, dirinya sempat mendapatkan berbagai macam sorotan. Sorotan tersebut seperti menjadi juara tag team bersama Cody Rhodes dan menjadi anggota grup terkenal yang bernama The Legacy. Akan tetapi, pada tahun 2013, dia sempat meminta keluar dari WWE. Alasan dia keluar adalah karena penyakit mental dan ingin fokus dengan bisnis keluarganya. Namun setelah kabarnya tidak terdengar lagi, Ted DiBiase malah terkena kasus pada tahun 2022. Kasus yang dilakukan oleh Ted DiBiase adalah pencucian uang, penipuan, dan penggelapan dana sekitar 20 juta dolar atau setara dengan 300 miliar rupiah. Namun kasus ini masih diselidiki lebih lanjut oleh pihak pengadilan. Lalu jika terbukti bersalah, Ted DiBiase Jr. akan dipenjara paling lama sekitar 185 tahun. 5. MVP. Montel Vontavious Porter atau disingkat sebagai MVP merupakan pegulat yang sudah menjadi manajer pada saat ini. Lalu saat menjadi pegulat, dirinya sempat mendapatkan karir yang bagus. MVP pernah menjadi juara Amerika Serikat dan menjadi juara tag team. Walaupun memiliki karir yang terbilang lumayan, tapi di masa lalunya MVP sempat terkena kasus yang sangat parah. Di saat umurnya masih 16 tahun, MVP pernah ikut dalam sebuah geng jalanan yang sangat anarkis. Dia sempat melakukan beberapa pencurian bersenjata, penggunaan narkoboy, penembakan, dan pemerkosaan. Lalu setelah dirinya ditangkap, MVP sempat mendapatkan hukuman selama 18 tahun penjara. 4. Sunny. Sunny merupakan pegulat sekaligus manajer wanita yang sangatlah terkenal di WWE pada tahun 1990-an. Dia dikenal karena tubuhnya yang seksi dan wajahnya yang sangatlah cantik. Bahkan di masa mudanya, dia sempat menjadi primadona di dunia gulat profesional. Lalu, karena pengaruh besarnya di WWE, dia sempat dilantik di Hall of Fame pada tahun 2012. Walaupun dia pernah menjadi seorang primadona, tapi baru-baru ini, Sunny sering ditangkap oleh kepolisian. Kasus yang dialaminya juga bermacam-macam seperti melakukan perampokan, pemilikan senjata ilegal, melawan perintah dari polisi, dan mengemudi dengan mabuk karena pengaruh narkoboy dan alkohol. Lalu, Sunny sering dipenjara namun selalu bebas bersyarat karena membayar denda. Tapi, kasus yang terjadi di bulan Mei tahun 2022 merupakan kasus paling berat dalam hidupnya. Karena di saat itu, Sunny pernah mengemudi dengan mabuk dan menabrak seorang laki-laki yang berumur 75 tahun. Sayangnya, laki-laki yang ditabrak oleh Sunny langsung meninggal dunia di TKP. Setelah kasus itu diselidiki, Sunny tidak bisa bebas bersyarat. Dia pun harus dipenjara selama 17 tahun lamanya. 3. DT Porter.
DT Porter merupakan pegulat yang pernah eksis pada tahun 2010. Di saat itu, dia sempat bergulat di promosi kecil-kecilan dan menjadi sensasi baru. Karena sorotan yang didapatkannya, DT Porter sempat direkrut oleh WWE pada tahun 2011. Pada saat di WWE, dia hanya bergulat ke tempat pengembangannya yang bernama FCW atau Florida Championship Wrestling. Akan tetapi, dirinya dipecat setahun kemudian dan hanya bertanding sebanyak 2 kali saja. Karena dipecat, DT Porter langsung mengidap depresi yang berlebih dan menjadi seorang pecandu alkohol. Tetapi dirinya berhasil melawan depresinya karena dibantu oleh pacarnya yang bernama Bianca. Karena pacarnya itu, DT Porter langsung semangat dan kembali bertanding. Namun hubungan mereka berdua sempat putus dan mengalami perselisihan. Sampai akhirnya DT Porter datang ke apartemen milik Bianca dan menusuk lehernya serta perutnya. Setelah itu, DT Porter langsung memposting foto darah di akun Facebooknya. Karena kebodohan yang dia lakukan, dia pun dilacak oleh kepolisian dan berhasil ditangkap. Karena kasus itu, DT Porter langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 2. Scott Hall. Scott Hall merupakan pegulat legendaris yang sempat eksis di WWE pada tahun 90-an. Dirinya dikenal karena karakternya yang sangatlah keren dan skill gulatnya yang sangatlah hebat. Tetapi di masa lalunya, Scott Hall sempat melakukan sebuah tindakan kriminal yang tidak bisa dilupakan dalam kehidupannya. Pada tahun 1983, Scott Hall pernah terlibat argumen dengan pria tidak dikenal di sebuah bar. Lalu setelah mereka berdua semakin memanas, pria tidak dikenal itu menodongkan pistol ke kepala Scott Hall. Namun, Scott Hall langsung gercep mengambil pistol di tangannya dan menembak pria itu. Lalu dia pun langsung ditangkap oleh kepolisian. Tetapi Scott Hall tidak bisa dipenjarakan karena kurangnya bukti. Lalu setelah dirinya pensiun, Scott Hall seringkali keluar masuk kantor polisi. Kasus yang dihadapinya juga bermacam-macam seperti memukul pria saat sedang mabuk, memeras wanita, melakukan KDRT, bahkan sempat melawan polisi. Namun dia hanya dipenjara paling lama sekitar 10 hari saja. 1. Booker T. Booker T merupakan pegulat yang sangatlah terkenal di WWE pada tahun 2000-an. Dia dikenal dikarenakan skill gulatnya yang sangatlah hebat dan karakternya yang sangatlah menghibur. Walaupun memiliki kesuksesan di dunia gulat profesional, tetapi Booker T pernah melakukan tindakan kriminal di masa mudanya. Pada tahun 1987, Booker T sempat bekerja di restoran yang bernama Wendy's. Tetapi karena bayarannya yang sedikit, Booker T bersama 4 temannya mencoba merampok berbagai toko Wendy's di sekitaran kota mereka bekerja. Booker T sempat merampok 2 toko Wendy's sebelum akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Setelah dinyatakan bersalah, Booker T langsung dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara. Tetapi 19 bulan kemudian, dirinya dibebaskan dari penjara karena pembebasan bersyarat. Jadi, itu dia 7 pegulat WWE yang merupakan seorang kriminal. Pegulat manakah yang kasusnya paling mengerikan, atau ada pegulat lain yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya. Lalu jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan maafkan saya bila ada kesalahan. Goodbye and see you in the next video.